Berangkat dari kota Bandar Lampung, tim riset menempuh jarak sekitar 70 km menuju Sukadana, Lampung Timur untuk menggali informasi tentang salah satu tokoh pahlawan pejuang kemerdekaan, yaitu Kiai Haji Ahmad Hanafiah atau yang biasa disebut Ali Hanafiah atau Alfiah. Dilahirkan di Sukadana, Lampung Timur pada 25 Jumadil Akhir tahun 1323 Hijriah atau pada tanggal 27 Agustus 1905 dengan seorang ayah yang juga tokoh dan pemuka Islam di Lampung. Berkat perjuangan Kiai Haji Ahmad Hanafiah memimpin pasukan Hizbullah atau pasukan Golok ke Batu Raja melawan Belanda pada agresi militer 1, membuatnya diangkat menjadi pahlawan daerah oleh pemerintah Provinsi Lampung pada 2 November 2015. Jadi ini adalah kediaman dari Kiai Haji Ahmad Hanafiah yang sebelumnya berbentuk rumah panggung. Namun ketika tahun 74 sudah dirombak dan direnovasi jadi seperti rumah-rumah secara umumnya sekarang ini. Masa kecil Kiai Haji Ahmad Hanafiah dihabiskan dengan menuntut ilmu, baik ilmu agama atau ilmu umum. Bahkan saat usia 5 tahun, ia telah menghatamkan Al-Quran. Selain menekuni ilmu agama, ia juga gemar dengan ilmu alam, terutama yang berkaitan dengan fisika dan biologi. Di masa belia, ia belajar di pondok pesantren orang tuanya dan juga belajar di sekolah pemerintahan kolonial Belanda. Masa kecil dari Kiai Haji Ahmad Hanafiah banyak dihabiskan di pondok pesantren ini yang didirikan oleh ayah beliau, yaitu Kiai Haji Muhammad Nur. Kurang lebih sekitar 10 tahun beliau belajar pada orang tuanya, kemudian beliau diutus oleh orang tuanya untuk belajar ke Batavia. Hingga usia belasan, ia hijrah ke Batavia untuk menempuh pendidikannya lebih matang di Jamiatul Khair. Setelah itu, ia kembali lagi ke Sukadana dan menikah di usia 17 tahun dengan gadis Sukadana yang bernama Raden Ayu. Dimulai dengan pendidikan di lingkungan keluarganya bersama dengan ayahnya Kiai Haji Muhammad Nur. Beliau belajar agama Islam dan tidak cukup hanya dengan pengetahuan yang diperoleh dari ayahnya. Hanafiah kemudian hijrah untuk menuntut ilmu ke Batavia, Jakarta, untuk sekolah di Jamiatul Khair. Setelah berada di sana, dia banyak berinteraksi dengan guru-gurunya yang kebanyakan dari Arab. Dengan begitu dia memperoleh banyak informasi, pengetahuan tentang dunia Arab. Setelah menuntut ilmu, lalu kemudian ilmu yang diperolehnya itu dibawa dan kembali ke Sukadana untuk diabdikan kepada masyarakat. Dan tidak jauh dari rumah kediaman Kiai Haji Ahmad Hanafiah ada sebuah mushola yang sudah dibangun sekitar awal abad 20, tahun 1920-an oleh orang tua dari Kiai Haji Ahmad Hanafiah, yaitu Kiai Haji Muhammad Nur, yang sampai sekarang masih berdiri dengan tegak. Sebagai anak tertua dalam adat istiadat masyarakat Lampung, Kiai Haji Ahmad Hanafiah mempunyai tanggung jawab yang besar, sehingga mendorong beliau untuk semangat menuntut ilmu demi masa depan dan cita-citanya membangun Sukadana Darussalam menjadi tempat yang tumbuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemudian dia sekolah pemerintah juga Belanda. Kemudian selesai itu perkiraan umur 14 tahun, beliau sekolah dikirim orang tuanya ke Jamiatul Khair. Beliau ke Kedah, Malaysia dulu belajar di sana. Kemudian ke Pasir Mas, langsung diasuh oleh Syekh Tuk Kanali di Pasir Mas Kelantan. Kemudian konon ceritanya ke Hoben India sebentar untuk berdalam tarekat. Kemudian ke Mekah. Dan di sana dia belajar dan mengajar. Setelah menikah,
semangat belajarnya masih terus bertumbuh. Kemudian Kiai Haji Ahmad Hanafiah pergi ke Mekah pada tahun 1920-an. Dalam perjalanannya, ia sempat menimba ilmu di Kedah dan Kelantan, Malaysia selama 3 tahun. Lalu melanjutkan perjalanannya ke India. Setelah itu, menetap cukup lama di Mekah dan Madinah. Kiai Haji Ahmad Hanafiah itu adalah seorang ulama, intelek, birokrat, dan seorang pejuang. Nah, beliau ini punya karya yang sangat fenomenal yang ditulis dalam suatu kitab. Inilah hebatnya ulama-ulama atau kiai pejuang zaman dulu. Beliau bukan hanya berteoritik tetapi juga mampu mengaplikasikan dalam sebuah realisasi di lapangan. Nah, karya atau kitab yang paling fenomenal, yang paling terkenal yang beliau tulis adalah Kitab Al-Hujjah dan Kitab Sirud Dahar. Dua kitab ini menegaskan legitimasi betapa Kiai Haji Ahmad Hanafiah itu punya wawasan yang sangat luas. Beliau menguasai ilmu agama, tafsir, kemudian juga fikih atau ilmu fikih. Beliau juga menguasai dan mengaplikasikan hadis dan Quran. Dalam kitab Sirud Dahar, beliau juga menuangkan bagaimana konsep tentang waktu ya. Seperti dalam kitab Al-Quran, beliau juga menegaskan bagaimana menyeimbangkan antara waktu beribadah, kemudian juga untuk keluarga, untuk berjuang juga. Di sisi lain, dimensi antara hubbul waton minal iman dan hablum minallah dan hablum minanas itu sinergis berjalan beriringan. Beliau manunggal bersama masyarakat, berjuang melawan penjajah dan menjaga Lampung sampai akhir hayat. Yang menarik dari proses hijrahnya Kiai Haji Ahmad Hanafiah ke Mekah, yaitu ketika pulang, beliau membawa banyak sekali buku-buku yang akan menjadi rujukan pondok orang tua beliau yang ada di Sukadana. Buku-buku di zaman pemerintah Hindia Belanda, yang terutama dari luar negeri, itu akan sangat sulit sekali masuk ke Hindia Belanda. Namun beliau pada akhirnya meminta bantuan. Jaringan para pedagang Cina itu membantu beliau untuk menyelundupkan buku-buku itu yang pada akhirnya akan menjadi koleksi dan bahan ajar di pondok pesantren milik keluarga beliau. Kemudian buku-buku inilah yang pada akhirnya itu berguna dan membantu pendirian IAIN Raden Intan Lampung dan juga Fakultas Syariah yang ada di IAIN Raden Intan Lampung sebelum menjadi UIN Raden Intan Lampung. Hal ini menunjukkan bahwasanya begitu banyak peran beliau, bukan hanya dalam bidang juang di medan perang, tapi juga membangun peradaban masyarakat di Lampung dalam hal pendidikan. Selain mencari ilmu di Mekah, dia juga sempat mengajar dan menulis kitab. Karya beliau yang masih bisa dijumpai melalui keturunannya adalah Kitab Al-Hujjah dan Tafsir Sil Al-Dahar. Kitab tersebut dihasilkan setelah selesai belajar dari Saudi Arabia tahun 1930 hingga 1936 Masehi. Sebelum diterbitkan, naskahnya terlebih dahulu diuji dengan proses tashih atau validasi dan takriz atau akurasi oleh seorang ulama besar di Batavia, yakni Hodrat Al-Imam Al-Alamah Al-Kamil Al-Miflal Maulana Al-Said Ali Ibnu Abdul Ar-Rahman Al-Habsyi Kuitang Batavia Sintrum. Naskahnya diterbitkan oleh kantor cetak dan tokoh kitab Harun Ibnu Ali Ibrahim, Pekojen Batavia. Kembali ke Indonesia, dia sebagai aktivis, orang pergerakan, ikut API, ikut KNDI, ikut partai-partai Masumi, dulu dengan partai Masumi. Komandan laskarnya itu Zainul Arifin. Begitu sudah dekat kemerdekaan, ke awal kemerdekaan beliau diberi kepercayaan menjadi Wedana Sukadana ini. Tahun 1945 beliau jadi Wedana di Sukadana. Ini permintaan Bupati pertama Lampung Tengah, dan yang unik dia menyebut Sukadana ini Sukadana Darussalam. Nah, konsep dia buat Sukadana Darussalam ini
harapan dia nanti kalau dia berjuang berhasil dulu, dia pengen punya pondok pesantren, dia punya masjid. Sudah ada nih perusahaan seperti itu. Dia punya apa namanya tempat berobat itu, balai pengobatan. Ketika Belanda kembali ke Indonesia dan melakukan agresi militer satu, ia kembali ke Sukadana dan kota Bandar Lampung untuk menitipkan istri dan anaknya kepada sanak saudaranya. Bersama dengan tokoh-tokoh pejuang dan ulama di Lampung, serta menyambut semangat resolusi jihad yang pernah digaungkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Maka, setelah jaringan ulama di Lampung melakukan musyawarah di Pringsewu, tepatnya di pesantren milik Kiai Haji Golib, para laskar pejuang Hizbullah Lampung sepakat berjihad ke Batu Raja dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Hanafiyah. Aksi ini dilakukan untuk mencegah Belanda masuk ke Lampung melalui Batu Raja setelah menguasai Palembang. Menurut beberapa sumber mengatakan ada sekitar 300 tentara laskar. Ada juga sumber lain yang mengatakan 700-an laskar yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Hanafiyah berangkat ke Batu Raja menggunakan kereta api dari Tanjung Karang. Setibanya di Martapura, pasukan Hizbullah Fisabilillah atau pasukan golok pimpinan Kiai Haji Ahmad Hanafiyah bergabung dengan TNI untuk menyerang Belanda di pusat kota Batu Raja. Setelah berkoordinasi dengan TNI yang ada di Martapura, mereka sepakat menyerang Belanda di Batu Raja. Namun, kedatangan pasukan Hizbullah pimpinan Kiai Haji Ahmad Hanafiyah ini telah diketahui oleh Belanda, hingga ketika baru sampai di Kemarung untuk bergabung dengan TNI, mereka telah diserang oleh tentara Belanda. Karena kalah senjata dan jumlah tentara, maka pasukan Hizbullah pimpinan Kiai Haji Ahmad Hanafiyah banyak yang mati syahid dan sebagian ditawan. Kiai Haji Ahmad Hanafiyah sendiri berhasil ditawan oleh Belanda. Namun, karena tidak bisa dieksekusi, maka beliau akhirnya dimasukkan ke dalam karung, lalu ditenggelamkan di Sungai Batu Raja, hingga akhirnya meninggal sebagai pejuang bangsa. Pak Kiainya kemana sudah itu? Terus ya, pokoknya ditangkap terus diikat. Terus? Sudah mau dimasukkan kali itu. Cuma banyak yang itu. Dibantu itu. Pak Kiai itu Pak ya? Tenggelam. Kalunya besar itu, Batu Raja. Jadi Pak Kiainya itu dibuang ke kali itu Pak ya? Pisahnya sama Pak Kiainya itu loh. Tenggelam. Namun patut disayangkan jasadnya beliau tidak diketemukan karena aliran sungai yang cukup dalam. Karena tidak ditemukannya jasad beliau inilah, Belanda pada agresi militer kedua ketika berhasil masuk ke Lampung, para tentara Belanda mendatangi keluarga Kiai Haji Ahmad Hanafiyah untuk menginterogasi dan mengintimidasi, menanyakan keberadaan Kiai Haji Ahmad Hanafiyah. Belanda mengira bahwa Kiai Haji Ahmad Hanafiyah masih hidup. Dan macan loreng masuk di Sukadana, agresi kedua. Ini meja jadi saksi. Ayah saya ditaruh di atas meja ini sama Belanda. Di mana? Ini meja. Inilah sisa meja waktu kakek jadi negara ini. Sama lampu saya bawa ke sana. Tahu nggak sih bilang? Kalau nggak salah siapa itu yang nama letnan atau letnan NU bersama orang Belanda. Ada orang kita yang ditawan, diajak berkompromi, seandainya jangan melawanlah dengan kerajaan, kerajaan Belanda. Lebih baik kita berdamai, nanti dijamin oleh ratu. Ya macam-macam. Tapi orang sini itu membantu. Justru orang itu yang menyelamatkan keluarga ini. Begitu dia dengar Belanda mau masuk sini, yang macan loreng, yang segala macam lari ke rumah ini, nemuin nenek saya lalu Ayu, tolong bersihkan rumah Belanda menaik. Jadi kalau ketemu kayak senjata, mesin tik, segala macam, ngomong udah habisin. Alhamdulillah nggak ada, ketemu satu pun nggak ada.
Nggak ada sama sekali bekasnya ya? Iya, menghilangkan Cara menghilangkan jejak. Hilangkan jejak, ditanam segala macam. Alhamdulillah nggak ada yang ketemu. Kita bisa ditangkap kawan. Laskar dari Sukadana ini bergerak, karena dapat informasi. Cuman ditanya sama adik Kiai Ahmad Hanafi itu Kiai Zubir Nuri. Kalian berangkat ke Batu Raja untuk membebaskan kakak saya karena Allah apa karena kakak saya? Tanya hati kalian masing-masing. Kalau kalian kena kakak saya jangan pergi. Di situ dibubarin sama adik. Itu udah mau berangkat pada saat itu. Laskar dari Sukadana dengan punya kawan. Ya, benar sekali. Kiai Haji Ahmad Hanafiah masih hidup. Hidup di hati masyarakat Lampung, hati masyarakat sekitar Sungai Batu Raja yang sampai saat ini mengenang nama beliau. Meskipun jasadnya telah menyatu kembali dengan tanah di dasar Sungai Batu Raja. Ya Allah. La ilaha illallah. 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 Ya Allah.